Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5, Responsi Ekonomi Politik, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, akan mempresentasikan terkait teori ekonomi klasik, analisis kasus pengembangan metropolitan di Kota Bengkulu. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami beranggotakan 4 orang, yakni ada Kurnia Rahmi, Novianti, Rana Salsabella, dan saya sendiri, Vira Aulia. Selanjutnya, agenda untuk hari ini, kami akan ada pembahasan terkait jurnal, lalu ada konsepsi teori, lalu ada analisis kasus dengan pendekatan teori. Yang pertama, ada resume jurnal, di mana pada penelitian atau makalah kali ini, kami melakukan resume kepada 3 jurnal terkait Minapolitan, dengan judul yang pertama, Analisis Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Bengkulu, volume 7, nomor 2 tahun 2015, oleh Ihsan Nagib Edrus, di mana dalam jurnal ini dikatakan bahwa dengan potensi pesisir dan kondisi ekstrim laut Kota Bengkulu, serta kondisi kapasitas perikanan tangkap yang masih rendah, namun environmental setting yang mendukung, maka perlu untuk menyusun arahan dan prioritas pengembangan kawasan berbasis kegiatan budidaya perikanan, khususnya dalam kawasan Minapolitan. Dengan metode analisis yang digunakan, yakni analisis agroekosistem, didapat bahwa pengembangan hal-hal yang bersifat teknis dan sosioekonomis, serta kepastian hukum adalah perlu dibangun dalam kawasan Minapolitan ini, seperti pengembangan infrastruktur serta restrukturisasi sistem pembinaan dan pelayanan di kawasan Minapolitan. Lalu selanjutnya, jurnal yang kedua, yakni yang berjudul Penerapan Program Minapolitan Perikanan Tangkap dalam Memberdayakan Nelayan Kecil di Kabupaten Sukabumi, volume 18, nomor 2 tahun 2016, yakni oleh Masyuri Imron, dikatakan bahwa kegiatan ekspor lebih mudah dilakukan oleh nelayan yang memiliki alat tangkap modern agar nelayan kecil dapat meningkatkan pendapatannya tersebut, maka perlu dilakukan program Minapolitan. Dalam jurnal ini, berusaha untuk melihat program Minapolitan apakah sudah memberdayakan nelayan kecil atau belum. Dengan pendekatan sistem dan manajemen kawasan, hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan di dalam program Minapolitan di Sukabumi ini belum fokus, sehingga untuk memberdayakan nelayan kecil, semestinya program pemberdayaan di dalam Minapolitan diarahkan memperkuat kapasitas nelayan lokal dalam melakukan penangkapan ikan-ikan unggulan. Lalu ada jurnal yang terakhir, yakni jurnal Minapolitan dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor pada volume 45 nomor 1 tahun 2019 oleh Iko Budi Santoso, Ridho Nizar Moenek, dan Muhammad Nur Pahdi, dikatakan ada 4 kecamatan di Bogor yang berpotensi dan dijadikan kawasan Minapolitan. Namun di samping itu masih banyak permasalahan, salah satunya infrastruktur. Sehingga jurnal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Minapolitan di Kabupaten Bogor dengan metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif, terutama dalam wawancara dan data, didapat bahwa program Minapolitan Bogor dapat dikatakan telah cukup baik dalam penetapan kebijakannya maupun pelaksanaannya. Namun masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan ataupun kelemahan pada beberapa aspek kriteria evaluasi, yakni responsivitas, perataan, kecukupan, dan ketepatan kebijakan. Namun selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi, selaku aspek kriteria lainnya itu sudah cukup baik. Selanjutnya ada konsepsi teori yang akan dijelaskan oleh Rana. Konsepsi teori ekonomi politik. Menurut Frey tahun 1994, ekonomi politik adalah gugusan teori yang didasarkan pada pemahaman mengenai saling kebergantungan antara ekonomi dan politik. Ekonomi dan politik berinteraksi dengan banyak cara dalam rangka alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi. Menurut ekonom Inggris bernama Lord Robin dalam bukunya, ekonomi politik dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu ekonomi politik klasik dan juga ekonomi politik modern atau kontemporer. Dalam teori ekonomi politik klasik, dinyatakan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri, dalam artian kuat. Tokoh ekonom klasik berargumen untuk konsep pasar yang mengatur dirinya sendiri, mengatakan bahwa sistem pasar adalah sebuah realita yang akan tercipta dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, di mana pasar memiliki hubungan dengan negara, tapi pasar bukan organ bawahan dari negara. Sedangkan ekonomi politik modern atau kontemporer adalah ekonomi politik yang membahas tentang bagaimana sistem ekonomi itu bekerja, dapat bekerja, harus dibuat bekerja, dan memungkinkan dirinya bekerja. Pendekatan ini membicarakan prinsip-prinsip umum dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan memiliki konsep untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Pengembangan kawasan merupakan usaha memberdayakan pihak terkait
seperti stakeholder di suatu wilayah dalam memanfaatkan sumber daya dengan teknologi untuk memberi nilai tambah atas apa yang dimiliki oleh wilayah administratif atau fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup rakyat di wilayah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah Minapolitan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, layanan jasa, dan kegiatan pendukung lainnya. Menurut Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Minapolitan masuk dalam kategori agropolitan. Minapolitan dapat diartikan sebagai klaster kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam sistem agribisnis terpadu di suatu wilayah atau lintas wilayah perikanan dengan kelengkapan sarana-prasarana serta pelayanan seperti di perkotaan, kelembagaan, sistem permodalan, transportasi, dan lain-lain. Berikutnya akan dijelaskan oleh Kurnia Rahmi. Oke, selanjutnya adalah kondisi Minapolitan di Bengkulu yang dapat dibagi dari beberapa karakteristik berikut ini. Yang pertama adalah ruang dan lahan, di mana keberadaan rawa dan kolam ikan di kota Bengkulu tersebar tidak merata hampir di seluruh kecamatan. Lalu yang kedua adalah pola dan lahan budidaya, di mana adanya keterbatasan infrastruktur pada kota Bengkulu dan tanah rawa yang bersifat asam pada daerah tersebut membuat animo masyarakat cukup tinggi pada penggunaan bak beton dan bak fiber untuk budidaya di lahan perkarangan rumah. Lalu yang ketiga ada pakan dan umpan. Pakan adalah pelet yang diproduksi oleh pabrik, sedangkan umpan adalah bahan organik yang diolah sendiri atau ikan hasil tangkapan samping yang bersifat rejected. Dalam artian itu adalah ikan yang tidak dapat dikonsumsi. Pemanfaatan pelet terbilang mahal bagi para peternak. Oleh karena itu, faktor distribusi pakan menjadi rentan dalam kawasan Minapolitan. Lalu yang keempat ada induk dan benih, di mana peternak ikan Kota Bengkulu yang produktif sekitar 300 orang dan kira-kira 100 peternak masih ketergantungan dengan benih dari Kota Bengkulu. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan benih per tahun untuk Kota Bengkulu kira-kira 6,7 juta ekor. Namun jumlah tersebut belum cukup untuk meningkatkan produksi kebutuhan Kota Bengkulu. Lalu yang kelima, ada sarana, bahan, dan preferensi pemanfaatannya. Petani yang tidak memiliki modal cukup menggunakan kolam apa adanya, seperti memilih perkarangan rumah ataupun kolam bahan beton atau terpal. Preferensi masyarakat pada bahan fiber sangat tinggi, namun adopsi teknologi ini sangat bergantung pada kesiapan modal. Oleh karena itu, preferensi peternak ikan kurang modal mungkin tetap pada teknologi partisipasif. Lalu yang selanjutnya ada permintaan pasar dan distribusi, di mana produksi peternak lele Kota Bengkulu hanya berkisar 200 kg per hari, di mana jumlah ini masih sangat jauh dari jumlah permintaan pasar Kota Bengkulu, yaitu sebesar 1,5 ton per hari. Produk perikanan saat ini berorientasi pada pasar yang menginginkan bentuk hidup segar, fillet frozen, fermentasi, kering, dan bentuk olahan lain dengan standar mutu internasional. Yang selanjutnya adalah finansial dan proyeksi pengembangan serta produksi lele. Keberadaan 10 unit pembenihan rakyat dan 437 rumah tangga perikanan yang tersedia di Kota Bengkulu dan produksi perikanan perairan umum, tambak dan kolam tahun 2007 Kota Bengkulu dijumlahkan sekitar 592 ton. Maka dengan proyeksi tersebut akan terjadi kenaikan produksi perikanan budidaya sebesar 369% pasca program Minapolitan diimplementasikan. Lalu yang terakhir ada harga dasar dan pemasaran. Tingginya harga pakan dan benih di Kota Bengkulu adalah akibat dari tingginya kebutuhan dan rendahnya ketersediaan yang ada. Namun tingginya harga induk, pakan, dan umpan lele di Bengkulu membuat tingginya harga benih lokal yang ada. Oleh karena itu, pakan dan umpan merupakan variabel operasional utama yang penting untuk dikontrol dan dikendalikan, yaitu melalui pengembangan industri pakan lokal dan budidaya cacing sutra.
Yang selanjutnya adalah analisis kasus dengan pendekatan teori yang akan dijelaskan oleh Novianti. Oke, selanjutnya ada analisis kasus dengan pendekatan teori. Menurut Edrus tahun 2015, program Minapolitan dibangun untuk memperbaiki kinerja perikanan berdasarkan peluang dan potensi hingga menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Setiap provinsi atau kabupaten kota memiliki potensi spesifik dan penekanan tersendiri dalam pembangunan perikanan hingga perlu membangun kinerja program perikanan yang berbeda dan bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan hidup. Sehingga dapat dikatakan bahwa program Minapolitan termasuk ke dalam mahjab ekonomi klasik. Sebab program Minapolitan tersebut menuntut kemandirian masyarakat dalam mengidentifikasi peluang dan potensi perikanan yang ada di wilayah mereka. Para tokoh ekonomi klasik percaya bahwa jika terdapat kemandirian pada masyarakat, sehingga yang mampu mengatur dirinya sendiri dan berkembang sesuai dengan tuntutannya. Next. Dalam mahjab ekonomi klasik, terdapat tokoh, salah satunya itu Adam Smith, yang memiliki beberapa pemikiran. Yang pertama, investasi modal merupakan elemen penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Akan tetapi realitanya, komunitas perikanan di Kota Bengkulu mengalami stagnasi dalam mengembangkan usahanya akibat tidak memiliki modal dan tidak juga termasuk ke dalam kategori pengakses program bank. Hal serupa terjadi juga pada program Minapolitan di Kabupaten Sukabumi. Komunitas perikanan menghadapi permasalahan modal untuk membeli peralatan tangkap seperti perahu motor dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut pandangan Smith, jika permasalahan modal tidak diatasi, maka standar hidup masyarakat akan sulit untuk mengalami peningkatan. Terkait peran pemerintah, Adam Smith mendukung beberapa hal, antara lain perlunya pendanaan yang cukup untuk misi yang bertugas membela negara. Yang kedua, sistem hukum yang dapat melindungi kebebasan hak milik, menjamin perjanjian dan pembayaran utang. Ketiga, kerja publik seperti jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur. Yang terakhir adalah pendidikan umum. Namun, berdasarkan penjelasan Edrus pada tahun 2005, usaha budidaya bandeng, lele, nila, maupun gurame dilakukan masyarakat dalam segala keterbatasan infrastruktur. Tambak bandeng di wilayah pesisir Kecamatan Kampung Melayu belum digarap sepenuhnya karena buruknya pematang dan tanggul. Tambak udang yang terpusat di Kecamatan Kampung Melayu juga ditinggal oleh penggarap karena dalam sekali setahun pasti mengalami banjirop. Selain itu, tanah rawa bersifat asam dan lahan bekas bukan mangrove bersifat juga asam. Sementara olah tanah secara teknis sering terkendala oleh sifat permeabilitas tanah di pesisir, sehingga sulit untuk dikeringkan. Sedangkan program Minapolitan di Kabupaten Bogor mengalami kendala yang serupa, yaitu infrastruktur jalan. Jalan di Kecamatan Ciseeng kondisinya yang mirip area off-road. Oleh karena itu, jika mengacu pada pandangan Adam Smith, diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur agar dapat menunjang pengembangan kawasan Minapolitan. Yang ketiga, Adam Smith juga memiliki pandangan bahwa campur tangan pemerintah harus dilakukan seminimal mungkin dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Edrus pada tahun 2015, bahwa untuk membangun usaha Minapolitan, pemerintah perlu pembangunan program yang membiarkan masyarakat memiliki pilihan-pilihan inovatif dan tidak menyebabkan masyarakat menjadi gamang serta ketergantungan. Baik, setelah semuanya yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, maka dapat disimpulkan bahwa program Minapolitan ini sejalan dengan mazhab ekonomi klasik yang dimana menuntut kemandirian pada masyarakat, dimana menuntut masyarakat untuk mampu mengatur dirinya sendiri dan berkembang sesuai dengan tuntutan. Ikatan antar produsen yang sedikitnya campur tangan pemerintah yang terlihat dalam pembangunan usaha Minapolitan ini. Pandangan investasi modal serta sedikitnya campur tangan pemerintah yang terlihat dalam pembangunan usaha Minapolitan. Namun di samping hal-hal tersebut, program Minapolitan ini yang telah dilaksanakan oleh beberapa daerah yang tadi telah disebutkan masih memiliki banyak kelemahan yang dimana memiliki pola yang sama, yakni terkait dengan sumber daya manusia yang kurang peduli akan lingkungan, sehingga kami menganggap perlu adanya support dari pemerintah, baik dalam hal proyek infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, hingga pengadaan atau pendanaan. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.